UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM berfungsi juga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari kompas.com, pada akhir tahun 2019, yaitu pada bulan Desember 2019, muncul suatu wabah yang bernama COVID-19, di mana wabah ini telah mengarahkan kepada keterpurukan ekonomi serta global termasuk di Indonesia. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Wabah ini pun ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Jumlah kasus COVID yang semakin meningkat melemahkan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai sektor bisnis mengalami keterlambatan akibat virus COVID-19, mulai dari sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, farmasi, alat berat, otomotif, perkebunan, hingga pertambangan batu bara. Bahkan UMKM juga ikut terdampak akibat pandemi COVID-19. Dampak yang timbul dalam hal yang pertama yaitu penyerapan produk, lalu ketersediaan bahan baku, dan yang terakhir proses distribusi. Dampak pelambatan ekonomi akibat COVID-19 terhadap UMKM. Pelambatan ekonomi mulai dari harga minyak bumi yang jatuh, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas seperti gas dan minyak sawit akibat permintaan yang merosot. Yang kedua, pada sektor industri. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak akibat COVID-19. Menurut Ketua BTP atau GIPI Bali, yaitu Ida Bagus Agung Parta Adiana, bahwa telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai 1 triliun rupiah setiap bulan. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data P2E, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yaitu: yang pertama, bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%, sedangkan dampak pada usaha kecil sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Yang kedua, pengaruh COVID juga dirasakan pada unit kerajinan dari kayu dan rotan, yaitu sebesar 17,03%, pada usaha kecil sektor kerajinan sebesar 1,77% dan usaha menengah sebesar 0,01%. Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak akibat virus COVID-19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memproyeksikan salah satu yang terkena imbas pada sektor pariwisata adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama pada unit usaha makanan dan minuman dan juga kerajinan dari kayu dan rotan. Padahal, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM sebesar 99,9% dari total usaha atau 62,9 juta unit. Tetapi pada tahun 2020,
Terkait dengan pandemi yang dirasakan Indonesia, menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau AKUMINDO, yaitu Ihsan Ingrabatun, memperkirakan bahwa omset UMKM di sektor non-kuliner atau produk non-kuliner dengan sasaran wisatawan asing sebagai market turun 30-35% sejak COVID-19. Penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau transaksi antara penjual dan pembeli secara fisik. Upaya pemerintah memperkuat UMKM. Presiden Jokowi memberikan beberapa kebijakan terkait sektor usaha kecil atau UMKM, yaitu dengan realokasi dana sebesar 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi, kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, yang meliputi 1. Pemberian intensif dan penambahan cuti bersama di sektor pariwisata. 2. Keringanan pembayaran utang bagi pelaku UMKM. 3. Membuka call center khusus pelaku UMKM untuk menerima laporan dan pengaduan dari koperasi dan UMKM yang terdampak wabah COVID-19. 4. Pembangunan titik-titik UMKM di daerah yang bebas COVID-19. 5. Pemberian stimulus dengan menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga keberlangsungan UMKM yang meliputi pengurangan tarif listrik, penurunan harga BBM, penjaminan ketersediaan bahan baku agar kegiatan usaha UMKM tetap berjalan.